Berhijrah merupakan kewajiban umat muslim untuk selalu memacu hidupnya menuju jalan yang lurus yang penuh dengan kebaikan. Berhijrah mengandung arti meninggalkan suatu perbuatan atau meninggalkan suatu daerah ke daerah yang lainnya. Hijrahnya Rasulullah memiliki banyak nilai kehidupan karena kegigihan Rasulullah yang sangat luar biasa dalam menyebarkan agama Islam. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mempelajari bagaimana proses hijrahnya Rasulullah ke kota Madinah. Yuk kita simak pembelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat dan selalu diberi kesehatan. Sebelumnya, perkenalkan nama kakak Nabila Fauzia. Teman-teman semuanya bisa memanggil kakak Kak Nabila. Nah, sebelum kita lanjut ke materi pembelajarannya, kita harus tahu dulu nih apa sih tujuan dari pembelajaran kita kali ini. Nah, tujuan pembelajarannya adalah agar teman-teman semua dapat yang pertama menunjukkan contoh perilaku meneladani perjuangan Nabi Muhammad periode Madinah. Yang kedua, menerangkan sejarah perjuangan Nabi Muhammad periode Madinah. Yang ketiga, menunjukkan strategi perjuangan Nabi Muhammad periode Madinah. Yang keempat, menjelaskan strategi perjuangan Nabi Muhammad periode Madinah. Tahukah teman-teman semuanya bahwasanya sebelum Rasulullah hijrah ke kota Madinah ada banyak hal yang dialami oleh Rasulullah, di mana Rasulullah sangat sedih ketika menyaksikan teror dari orang-orang kafir yang bertubi-tubi kepada umat muslim. Dalam waktu yang bersamaan, istri Rasulullah yaitu Siti Khadijah dan pamannya Abu Thalib meninggal dunia. Di waktu yang sulit ini, Allah memerintahkan Rasulullah dan kaum muslimin untuk hijrah ke kota Madinah. Nah, bermula dari peristiwa hijrah ini, kejayaan dan kesuksesan Islam dimulai. Nah teman-teman, sekarang kita masuk ke materi yang pertama ya, yaitu tentang sebab-sebab Rasulullah hijrah. Nah, setelah Rasulullah berdakwah secara terang-terangan, orang-orang kafir Quraisy melakukan berbagai cara agar Rasulullah tidak melanjutkan dakwahnya. Pada saat Rasulullah membutuhkan dorongan dan motivasi dari orang-orang terdekatnya, justru istrinya Siti Khadijah dan pamannya Abu Thalib meninggal dunia pada waktu yang hampir bersamaan. Kehilangan kedua orang tersebut merupakan masalah yang sangat serius bagi Rasulullah dalam menjalankan dakwahnya di kota Mekah. Nah, peristiwa ini disebut dengan tahun duka cita atau Amul Huzni. Setahun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, tepatnya tanggal 27 Rajab 621 Masehi, pada peristiwa Isra Mi'raj, Allah memperlihatkan tanda-tanda keagungan dan kekuasaannya kepada Rasulullah yang sedang dirundung kesedihan. Nah teman-teman, pada peristiwa inilah Rasulullah mendapatkan perintah sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Setelah peristiwa Isra Mi'raj, Rasulullah langsung melanjutkan dakwahnya dan mengabarkan peristiwa yang terjadi pada dirinya kepada kaum muslimin. Namun, orang-orang kafir menganggap apa yang dilakukan oleh Rasulullah adalah sebuah pembohongan. Setelah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh Rasulullah untuk hijrah ke kota Madinah. Oke teman-teman, ternyata sebelum Rasulullah melakukan hijrah ke kota Madinah, beliau mendapatkan kesan yang menggembirakan. Apa sih yang bikin Rasulullah gembira? Yuk kita simak bersama-sama. Pada tahun 620 Masehi, Rasulullah SAW bertemu dengan 6 orang Yasrib dari kabilah Khazraj yang sedang berziarah ke kota Mekah. Dalam pertemuan tersebut, Rasulullah mengajak mereka untuk masuk Islam. Nah, teman-teman tahu tidak apa respon dari orang-orang tersebut? Nah, benar teman-teman, mereka menyambut dengan baik ajakan Rasulullah dan masuk Islam. Kemudian mereka memberitahukan tentang Islam kepada masyarakat Yasrib lainnya.
Pada tahun 621 Masehi, seorang muslim Yathrib dan 6 orang temannya, utusan dari kabilah Khazraj dan Aus, mendatangi Rasulullah untuk masuk Islam dan melakukan perjanjian di sebuah tempat yang bernama Aqabah. Isi perjanjian Aqabah ini adalah, kami tidak akan mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, kami tidak akan mencuri, tidak akan berzina, dan tidak akan membunuh anak-anak. Kami tidak akan saling memfitnah dan mendurhakai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang tadi itu adalah isi dari perjanjian Aqabah. Pada tahun 622 Masehi, orang-orang Yathrib datang lagi nih kepada Rasulullah untuk mengadakan perjanjian Aqabah II, sekaligus mengajak Rasulullah untuk hijrah ke Yathrib. Nah, pada perjanjian Aqabah II ini diikuti oleh 75 orang Yathrib dan Rasulullah bersama pamannya yang bernama Hamzah. Rasulullah mendapatkan kesan 2 kali dari perjanjian yang terjadi, bahwasannya Islam telah siap untuk berkembang pesat di kota Yathrib. Kemudian Rasulullah memerintahkan pengikutnya untuk hijrah ke Yathrib secara sembunyi-sembunyi, sedangkan Rasulullah tetap di Mekah bersama Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib. Rencana Rasulullah untuk hijrah pun didengar oleh kaum kafir Quraisy. Kemudian mereka merencanakan untuk membunuh Rasulullah. Karena kekhawatiran orang-orang kafir Quraisy Islam berkembang pesat di Yathrib, mereka menyuruh para pemuda untuk mengepung rumah Rasulullah karena khawatir beliau akan lari. Pada malam itu, Rasulullah meminta Ali bin Abi Thalib untuk berbaring di tempat tidurnya dan menggunakan selimutnya. Atas izin Allah, Rasulullah pun berhasil untuk keluar dengan selamat. Tahukah teman-teman bagaimanakah proses perjalanan hijrahnya Nabi Muhammad ke kota Madinah? Nah, bagi teman-teman yang belum tahu, yuk kita belajar bersama seperti apa sih proses perjalanan hijrah Nabi Muhammad ke kota Madinah. Menjelang larut malam, Nabi Muhammad pergi ke rumah Abu Bakar untuk mengajaknya berhijrah. Kemudian mereka berdua pergi melalui pintu belakang atau jendela pintu belakang rumah Abu Bakar dan menuju ke arah Gua Sur. Rasulullah dan Abu Bakar sempat bersembunyi di Gua Sur selama 3 hari 3 malam. Tidak ada seorang pun yang tahu kecuali Abdullah bin Abu Bakar, kedua putrinya yaitu Aisyah dan Asma, dan pembantu mereka yaitu Amir bin Fuhairah. Abdullah mencari informasi tentang rencana kaum kafir Quraisy terhadap Nabi Muhammad. Kemudian informasi tersebut langsung disampaikan kepada Nabi Muhammad dan ayahnya, yaitu Abu Bakar. Pada hari ketiga, Nabi Muhammad dan Abu Bakar melanjutkan perjalanan mereka. Supaya mereka aman di jalan, mereka mengambil jalan yang tidak pernah dilalui oleh manusia dan menunjuk Abdullah bin Uraikid dari Bani Du'yal sebagai penunjuk jalan. Hal ini menarik hati masyarakat pada waktu itu, termasuk Suraqah bin Malik yang mengetahui perjalanan Nabi Muhammad dan Abu Bakar. Kemudian ia langsung mendatangi tempat yang dimaksud dan menemukan Nabi Muhammad beserta Abu Bakar yang sedang beristirahat. Setiap kali Suraqah mendekati rombongan Nabi Muhammad, kudanya selalu tersungkur, dan itu terulang sampai 4 kali. Suraqah yang percaya dengan dewa mengartikan bahwa itu adalah pertanda buruk, sehingga ia mengurungkan niatnya dan kembali ke Mekah. Di tengah perjalanan ke Madinah, beliau singgah di sebuah desa yang bernama Quba. Di sanalah Rasulullah mendirikan masjid pertama dalam sejarah Islam, yaitu Masjid Quba. Beliau singgah di Quba selama 4 hari dan kemudian meneruskan perjalanannya ke Madinah. Pada hari Jumat pagi, beliau berangkat dari Quba dan tiba di perkampungan Bani Salim bin Auf pada waktu sholat Jumat. Sholatlah beliau di sana, dan disinilah sholat Jumat pertama dan khutbah pertama dalam Islam. Nabi Muhammad dan Abu Bakar sampai di Madinah pada tanggal 12 Rabiul Awal.
kedatangan Nabi Muhammad sangat dinanti-nantikan oleh masyarakat Madinah. Kedatangan Nabi Muhammad dan Abu Bakar dinanti oleh masyarakat Madinah di sepanjang jalan yang dilalui oleh Nabi Muhammad. Jadi, bagaimana teman-teman kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad ke kota Madinah? Sungguh mengagumkan, bukan? Setelah kita mempelajari perjalanan hijrah Nabi Muhammad ke kota Madinah, sekarang kita akan mempelajari bagaimana dakwah Nabi Muhammad di kota Madinah. Setelah sampai di Madinah, Rasulullah mulai membuat program kerja dan melaksanakannya. Di antaranya yaitu yang pertama, membangun masjid, yang kedua, mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansor, yang ketiga, membuat perjanjian dengan penduduk Madinah. Yang pertama, kita akan membahas tentang membangun masjid. Seluruh umat Islam ikut andil dalam pembangunan, sehingga berdirilah sebuah masjid yang berdindingkan bata, berkayu batang kurma, dan beratapkan daun kurma. Fungsi masjid pada zaman Rasulullah adalah sebagai yang pertama, mempersatukan umat, yang kedua, tempat bermusyawarahnya tentang perkembangan Islam, yang ketiga, yaitu tempat mengkaji ilmu agama. Program kerja Nabi Muhammad yang kedua yaitu mempersaudarakan kaum Muhajirin dengan kaum Ansor. Kaum Muhajirin adalah orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah, sedangkan kaum Ansor adalah orang Madinah yang menyambut kedatangan kaum Muhajirin. Setiap orang Ansor mengakui orang Muhajirin sebagai saudaranya sendiri. Mereka mempersilahkan saudaranya untuk tinggal di rumahnya dan menggunakan segala fasilitas yang ada di rumah. Di antara para sahabat yang dipersaudarakan oleh Rasulullah, bisa teman-teman lihat di tabel sebelah sini ya. Program kerja Nabi Muhammad yang ketiga yaitu membuat perjanjian dengan penduduk Madinah. Nabi Muhammad merumuskan perjanjian yang akan disetujui oleh kaum muslimin dan non-muslim di Madinah yang disebut dengan Piagam Madinah. Nah, untuk isi perjanjiannya, teman-teman bisa lihat di samping ini ya. Alhamdulillah ya teman-teman, kita sudah berhasil menyelesaikan materi pembelajaran kali ini. Sebuah kisah yang membanggakan, bukan? Pada materi ini banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil, di mana beliau Rasulullah patuh dan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan beliau juga bisa menyatukan penduduk Madinah yang dengan berbagai macam keyakinan. Beliau juga membuat suatu kebijakan di mana seluruh kelompok tidak ada yang tersakiti ataupun tersinggung. Inilah contoh yang bisa kita ambil ya teman-teman. Baiklah teman-teman semuanya, sampai di sini dulu ya pembelajaran kita kali ini. Semoga teman-teman semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Jaga kesehatan selalu ya, supaya belajarnya tetap semangat. Sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.